Selamat pagi Bu Mega dan semua orang yang menyaksikan video. Kelompok kami akan menjelaskan tentang metabolisme. Saya Agung dan ini daftar kelompok saya. Mari kita mulai. Metabolisme berasal dari bahasa Yunani metabol yang berarti berubah. Metabolisme adalah sebuah reaksi yang terjadi dalam tubuh makhluk hidup. Metabolisme yang terjadi dalam tingkat sel dikenal sebagai metabolisme sel. Zat-zat yang turut serta dalam metabolisme disebut metabolit. Metabolisme diawali dengan substrat awal dan diakhiri dengan menghasilkan produk akhir. Proses kimia atau reaksi tersebut sangat panjang sehingga diperlukan sesuatu yang dapat digunakan untuk mempercepat laju reaksi. Sesuatu tersebut adalah enzim yang dibuat dalam sel makhluk hidup. Metabolisme dibagi menjadi dua, anabolisme dan katabolisme. Anabolisme merupakan proses pembentukan, katabolisme merupakan proses pembukaian, seperti pada penjelasan di samping. Proses anabolisme biasanya membutuhkan banyak energi sehingga reaksinya dapat berlangsung cepat dan efisien. Reaksi yang memerlukan energi dalam bentuk panas disebut reaksi endergonik atau reaksi endoderm. Sebaliknya, pada proses katabolisme, banyak energi dibebaskan ke lingkungan berupa energi panas. Suatu reaksi di mana terjadi pelepasan energi yang disebut exergonik atau reaksi exotherm. Selanjutnya enzim. Enzim adalah satu atau beberapa gugus polipektida yang berfungsi sebagai katalis. Dalam suatu reaksi kimia, enzim bekerja dengan cara menempel pada permukaan untuk zat-zat yang bereaksi dan yang mempercepat proses reaksi. Percepatan yang terjadi karena enzim dengan energi pengaktifan yang dengan sendirinya akan mempermudah terjadinya reaksi. Sebagian besar enzim bekerja secara khas, yang artinya setiap jenis enzim hanya dapat bekerja pada satu jenis atau semacam senyawa atau reaksi kimia. Struktur enzim terbagi menjadi dua, yaitu enzim yang memiliki protein dan yang bukan protein. Enzim yang bukan protein disebut gugus protektik. Gugus protektik ini dibagi lagi menjadi vitamin, logam, dan akan berubah menjadi koenzim dan kofaktor. Sifat-sifat enzim. Enzim memiliki sifat-sifat seperti yang ada di sini. Di antara lain adalah enzim adalah protein, enzim bekerja secara spesifik atau khusus, dan lain-lain seperti yang sudah dijelaskan di sini. Baik, di sini saya Doris. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya tentang enzim, di sini saya akan menjelaskan tentang faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi kerja enzim. Yang pertama ada substrat. Nah, konsentrasi substrat ini jika dia lebih tinggi, maka lebih banyak molekul substrat yang akan bekerja pada enzim, pada aktivitas enzim. Nah, tapi kebalikannya, jika konsentrasi substrat itu lebih rendah, maka lebih sedikit juga jumlah molekul substrat yang akan melekat pada enzim. Nah, kondisi ini akan menyebabkan berkurangnya aktivitas enzim tersebut. Lalu yang kedua ada suhu. Enzim ini bersifat termolabil, yang berarti aktivitas enzim akan selalu dipengaruhi oleh suhu. Aktivitas ini akan terus meningkat sampai batas suhu tertentu yang disebut suhu optimum. Jika enzim ini berada di bawah suhu optimum, maka aktivitas enzim ini akan terhambat atau non-aktif. Kebalikannya, jika suhu meningkat melebihi suhu optimum, maka enzim ini akan mengalami denaturasi atau kerusakan. Lalu yang ketiga adalah faktor keasaman atau pH. Efisiensi suatu enzim sangat dipengaruhi oleh nilai pH atau keasaman. Ini karena muatan komponen asam amino enzim berubah bersama dengan perubahan nilai pH atau keasaman. Secara umum, sebenarnya kebanyakan enzim tetap stabil dan bekerja dengan baik pada kisaran 6-8 pH. Tapi ada beberapa enzim tertentu juga yang bekerja dengan baik hanya di lingkungan asam atau basa. Lalu yang keempat, ada kofaktor. Kofaktor ini adalah bahan kimia yang membantu molekul atau ion yang terkait
pada enzim untuk meningkatkan aktivitas biologis enzim. Sebagian besar dari enzim ini membutuhkan kofaktor untuk mengerahkan aktivitas mereka, tetapi beberapa enzim juga ada yang tidak membutuhkan kofaktor itu. Lalu yang terakhir ada inhibitor. Inhibitor adalah substansi yang memiliki kecenderungan untuk menghambat aktivitas enzim, jadi berkebalikan dengan kofaktor. Inhibitor enzim ini memiliki dua cara berbeda untuk mengganggu fungsi enzim. Nah, dua cara berbeda ini adalah disebut inhibitor kompetitif dan juga inhibitor non-kompetitif. Inhibitor kompetitif ini memiliki struktur yang sama dengan molekul substrat. Inhibitor ini melekat pada sisi aktif enzim sehingga dia menghalangi pembentukan ikatan kompleks enzim substrat. Lalu yang kedua ada inhibitor non-kompetitif yang akan melekat pada sisi enzim yang bukan merupakan sisi aktif dan membentuk kompleks enzim inhibitor. Inhibitor ini akan mengubah bentuk atau struktur enzim sehingga sisi aktif enzim menjadi tidak berfungsi. Lalu di sini bisa kita lihat ada gambar diagram energi potensial reaksi kimia organik yang menunjukkan efek katalis pada suatu reaksi eksotermik. Hipotesis X plus Y sama dengan Z. Lalu kita beralih pada anabolisme. Anabolisme ini adalah proses penyusunan senyawa kimia yang sederhana ke senyawa kimia atau molekul kompleks. Di sini ada dua jenis, yaitu anabolisme yang menggunakan energi cahaya yang biasa kita kenal dengan fotosintesis, sedangkan anabolisme yang menggunakan energi kimia dikenal sebagai kemosintesis. Nah, di sini juga ada gambar tentang fotosintesis. Nah, di sini ada fotosintesis tumbuhan. Fotosintesis tumbuhan berfotosintesis dengan menggunakan cahaya matahari, air, dan juga karbon dioksida. Lalu dia akan menghasilkan oksigen dan juga glukosa. Nah, di antara pigmen-pigmen fotosintesis, klorofil merupakan pigmen yang utama. Nah, klorofil ini bisa kita temukan dalam kloroplas. Kloroplas ini biasa kita temukan dan banyak ditemukan pada daun tumbuhan. Nah, di dalam kloroplas ini kita bisa menemukan, di dalam struktur ini kita bisa menemukan ada grana dan stroma. Nah, bisa kita lihat lagi di sini ada struktur dari grana dan stroma. Grana dan stroma ini sendiri adalah dua struktur dalam kloroplas. Dia ada di dalam kloroplas yang biasanya ada di dalam daun tumbuhan. Nah, reaksi fotosintesis ini biasanya terjadi pada grana dan stroma. Bisa kita lihat di sini ada struktur. Lalu di sini saya akan menjelaskan tentang tahap fotosintesis. Tahap fotosintesis ini ada dua, yaitu yang pertama reaksi terang atau fotolisis, yang merupakan proses pengurangan air oleh energi cahaya untuk membentuk molekul ATP dan NADPH2. Lalu yang kedua yaitu reaksi gelap atau fiksasi CO2 atau yang disebut siklus Kelvin-Benson, yang merupakan proses pengikatan karbon dioksida atau CO2 oleh ribulus bifosfat atau molekul gula 5C dan selanjutnya akan membentuk gula atau 6C, dan juga reaksi ini tidak membutuhkan cahaya. Terima kasih. Reaksi terang. Reaksi terang ini dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama ada fotosistem 1 yang nantinya akan menghasilkan ATP melalui transfer elektron. Nah, yang kedua ini ada fotosistem 2. Nah, ini nanti akan menghasilkan ATP, oksigen, dan hidrogen yang terikat pada NADP. Reaksi fotosistem. Sebenarnya fotosistem itu apa sih? Nah, jadi fotosistem ini merupakan kumpulan pigmen dan protein pada membran tilakoid yang memanen energi dari elektron yang terekstasi. Nah, proses dari fotosistem itu yang pertama adalah fotosistem akan menangkap cahaya, kemudian memindahkan energi yang dihasilkan ke reaksi. Nah, kemudian elektron yang dilepaskan tadi akan ditangkap oleh penerima elektron. Nah, lalu jadilah sistem transport elektron.
Berdasarkan aliran elektron, reaksi terang ini ada yang siklik dan juga ada non-siklik. Nah, sebenarnya perbedaan dari reaksi siklik dan non-siklik itu apa sih? Nah, jadi perbedaannya ini adalah jika siklik, maka dia akan menghasilkan ATP dan tidak menghasilkan oksigen dan tidak terjadinya fotolisis air dan hanya melibatkan fotosistem 1. Nah, jika yang non-siklik, maka dia akan menghasilkan oksigen dan NADPH dengan adanya fotolisis air dan melibatkan fotosistem 1 dan fotosistem 2. Nah, jadi perbedaannya seperti itu, teman-teman. Reaksi gelap. Reaksi gelap ini berlangsung dalam stroma menggunakan energi kimia ATP dan NADPH2. Nah, ATP dan NADPH2 ini merupakan hasil dari reaksi terang. Kemudian dalam reaksi gelap ada fikasasi karbon dioksida 1C menjadi karbohidrat 6C. Drag reaction atau biasanya disebut dengan siklus Calvin adalah reaksi pembentukan glukosa melalui reaksi kimia yang mengubah karbon dioksida dan beberapa komponen menjadi gliseraldehida 3-fosfat. Pada prosesnya, siklus Calvin tidak membutuhkan cahaya dan tempat terjadinya siklus Calvin tepatnya di stroma. Fotosintesis. Ada dua jenis reaksi dalam fotosintesis, yaitu reaksi gelap dan juga reaksi terang, yang seperti yang sudah saya jelaskan di video sebelumnya. Sebenarnya apa sih perbedaan fotosintesis reaksi terang dan perbedaan fotosintesis reaksi gelap? Yuk kita simak. Jadi perbedaan utama antara reaksi terang dan gelap adalah bahwa reaksi terang adalah tahap pertama fotosintesis yang merangkap energi cahaya untuk menghasilkan ATP dan juga NADPH. Sedangkan reaksi gelap adalah tahap kedua fotosintesis yang menghasilkan glukosa dengan menggunakan bentuk energi ATP dan juga NADPH dihasilkan dari reaksi terang. Jadi seperti itu teman-teman perbedaan dari fotosintesis reaksi terang dan juga fotosintesis reaksi gelap. Saya akan menjelaskan kemosintesis, yaitu sintesa senyawa organik dari reaksi-reaksi kimia senyawa anorganik. Terjadi pada bakteri tertentu yang tidak berklorofil seperti bakteri sulfur, bakteri besi, dan juga bakteri N. Selanjutnya yaitu proses nitrifikasi, yaitu ada amonium, nitrit, dan juga nitrat. Lalu denitrifikasi, yaitu amonium yang dipengaruhi oleh nitrosomonas atau nitrococcus yang akan menjadi nitrit, lalu nitribakter dan akan menjadi nitrat. Lalu resum anabolisme. Resum anabolisme yaitu fotosintesis. Fotosintesis atau siklus elektron atau reaksi Hall, air sama dengan NADPH, ATP dan oksigen. Lalu fiksasi atau CO2 atau siklus Calvin Benson, CO2 sama dengan RBP sama dengan APG, lalu menjadi LPG sama dengan glukosa. Nah, proses reaksinya itu seperti di bawah ini. Lalu katabolisme, yaitu respirasi kimia, proses pembebasan energi yang terkandung dalam molekul organik pada sel hidup menjadi energi yang berguna untuk aktivitas hidup. Beberapa peristiwa dalam respirasi yaitu pertama pemecahan bahan bakar, lalu transfer H2, lalu transfer energi. Lalu tahap-tahap respirasi sel. Yang pertama yaitu glikolisis. Glukosa plus 2 ADP plus 2P plus 2 NAD sama dengan 2 pirufat plus 2 NADPH2 plus 2 ATP. Lalu selanjutnya yaitu dekarboksilisasi atau oksidatif, 2 pirufat plus 2 CoA plus 2 NAD sama dengan 2 asetil CoA plus 2 NADH2 plus 2 CO2.
Lalu tahap selanjutnya yaitu Daur Krebs, dan yang terakhir yaitu transfer elektron. Akan menjelaskan tentang glikolisis. Glikolisis merupakan proses pemecah satu molekul glukosa yang terjadi di dalam sitoplasma sel. Hasil akhir dari glikolisis ini ada 2 molekul ATP, 2 molekul NADH, dan 2 molekul pirufat. Asam pirufat yang dihasilkan glikolisis kemudian akan diteruskan ke tahap Daur Krebs atau siklus Krebs yang terjadi di mitokondria. Kedua, dekarboksilasi oksidatif. Ini reaksi antara junction dari glikolisis menuju siklus Krebs yang nantinya akan menghasilkan molekul NADH yang digunakan untuk produksi ATP. Yang ketiga, siklus Krebs atau Daur Krebs yang diawali dengan proses yang disebut dekarboksilasi oksidatif. Ini merupakan pengurangan gugus karbon asam pirufat gugus 3C menjadi senyawa dengan 2 gugus atau 2C, yaitu asetil koenzim A. Proses karbon dekarboksilasi ini menghasilkan 2 molekul koenzim A, 2 molekul NADH, dan 2 molekul CO2. Siklus Krebs adalah tahap lanjutan dari dekarboksilasi oksidatif. Siklus ini menghasilkan 2 ATP, 6 NADH, 2 FADH, dan 6 CO2 yang berlangsung dalam matriks mitokondria. 4. Transport elektron. Ini terjadi rantai transport elektron dan sintesis ATP, NADH, dan FADH2 yang diberikan dari hasil siklus Krebs akan memasuki membran dalam mitokondria. Tahap ini juga disebut fosforilasi oksidatif. Akseptor elektron terjadi pada sistem transport elektron adalah O2. Oleh karena itu, tahap reaksi ini disebut respirasi aerob. O2 akan bereaksi dengan H+, membentuk H2O. H+ akan melakukan pembentukan ATP melalui sintesis ATP oleh enzim ATP sintesis yang disebut kemiomosis. Kemiomosis adalah sintesis ATP yang diberi tenaga oleh aliran H+ untuk kembali melintasi membran. Untuk hasil dari ATP maksimum dan ATP bersih bisa dilihat pada gambar yang ada pada PPT kelompok kami. Sekian dari saya, terima kasih. Nama saya Fiona Angelia Dedika. Nomor absen 27 akan menjelaskan tentang katabolisme. Katabolisme adalah reaksi penguraian senyawa kompleks menjadi senyawa yang lebih yang biasanya digunakan organisme untuk beraktivitas. Dari pengertian katabolisme di atas atau yang sudah saya jelaskan, salah satu contoh reaksi katabolisme yang terjadi dalam tubuh adalah nasi yang kita makan sehari-hari. Nasi mengandung karbohidrat, dan karbohidrat diubah menjadi energi dengan penggunaan oksigen sebagai senyawa pemecah, sedangkan respirasi tidak selalu melibatkan oksigen. Pada dasarnya, respirasi adalah proses oksidasi yang dialami senyawa energi tinggi atau SET sebagai unit penyimpanan energi kimia pada organisme hidup. Karena proses ini adalah reaksi eksoterm senyawa terakhir. Kebanyakan respirasi yang dapat disaksikan manusia memerlukan oksigen disebut respirasi aerob. Fermentasi asam laktat. Fermentasi asam laktat merupakan proses fermentasi yang menghasilkan asam laktat, asam susu, asam lelah. Ciri-ciri dari fermentasi asam laktat adalah terjadi pada hewan tingkat tinggi dan manusia, menghasilkan asam laktat. Ada lagi fermentasi alkohol. Fermentasi alkohol merupakan proses fermentasi yang menghasilkan alkohol sebagai produk sampingan.
Ciri fermentasi alkohol sendiri terjadi pada sel ragi menghasilkan alkohol sebagai produk sampingan. Alkohol mengakibatkan racun bagi organisme tersebut. Dihasilkan energi sebesar 2 ATP plus 2 NADH2. Terima kasih. Keterkaitan proses katabolisme dan anabolisme. Reaksi pada katabolisme merupakan reaksi penguraian yang memecah molekul dan cenderung melepas energi. Nah, sedangkan reaksi pada anabolisme cenderung memerlukan energi. Jadi, reaksi katabolisme memicu anabolisme karena katabolisme menghasilkan ATP yang digunakan untuk anabolisme. Sementara itu, hasil akhir pencernaan lemak yang berupa asam lemak akan mengalami beta oksidasi menjadi unit-unit yang terdiri atas 2 karbon atau 2C. Gliserol dapat berubah menjadi glukosa atau pirufat tergantung kebutuhan sel akan energi. Demikian halnya asetil CoA. Jika sel tidak membutuhkan energi, maka asetil CoA yang berasal dari beta oksidasi akan disintesis kembali menjadi komponen lemak. Karbohidrat pun jika berlebih akan diubah menjadi lemak yang disimpan di jaringan lemak di bawah kulit atau jaringan adiposa. Keterkaitan metabolisme karbohidrat dengan metabolisme protein. Hasil akhir pencernaan protein berupa asam amino akan mengalami metabolisme melalui 3 cara, yaitu pertama, asam amino glukogenik diubah menjadi pirufat yang kemudian memasuki jalur metabolisme. Yang kedua, asam amino ketogenik diubah menjadi asetil CoA yang dapat memasuki jalur metabolisme lemak. Yang ketiga, yaitu yang terakhir, asam amino non-glugenik dan non-ketogenik asam glumat dideaminasi dan langsung memasuki siklus Krebs. Melalui 3 cara tersebut, akhirnya asam amino dapat menghasilkan energi dalam bentuk ATP, karbon dioksida, CO2, dan air H2O seperti halnya karbohidrat. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Bila ada salah kata atau ada yang kurang, mohon maaf. Semoga penjelasan kami bermanfaat. Terima kasih. Merupakan reaksi penguraian yang memecah molekul dan cenderung melepas energi. Nah, sedangkan reaksi pada anabolisme cenderung memerlukan energi. Jadi, reaksi katabolisme memicu anabolisme karena katabolisme menghasilkan ATP yang digunakan untuk anabolisme. Sementara itu, hasil akhir pencernaan lemak yang berupa asam lemak akan mengalami beta oksidasi menjadi unit-unit yang terdiri atas 2 karbon atau 2C. Gliserol dapat berubah menjadi glukosa atau pirufat tergantung kebutuhan sel akan energi. Demikian halnya asetil CoA. Jika sel tidak membutuhkan energi, maka asetil CoA yang berasal dari beta oksidasi akan disintesis kembali menjadi komponen lemak. Karbohidrat pun jika berlebih akan diubah menjadi lemak yang disimpan di jaringan lemak di bawah kulit atau jaringan adiposa. Keterkaitan metabolisme karbohidrat dengan metabolisme protein. Hasil akhir pencernaan protein berupa asam amino akan mengalami metabolisme melalui
melalui 3 cara, yaitu pertama, asam amino glukogenik diubah menjadi pirufat yang kemudian memasuki jalur metabolisme. Yang kedua, asam amino ketogenik diubah menjadi asetil CoA yang dapat memasuki jalur metabolisme lemak. Yang ketiga, yaitu yang terakhir, asam amino non-glugenik dan non-ketogenik asam glumat dideaminasi dan langsung memasuki siklus Krebs. Melalui 3 cara tersebut, akhirnya asam amino dapat menghasilkan energi dalam bentuk ATP, karbon dioksida, CO2, dan air H2O seperti halnya karbohidrat. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Bila ada salah kata atau ada yang kurang, mohon maaf. Semoga penjelasan kami bermanfaat. Terima kasih.